guys, perkenalkan nama saya Dina Ayutapiani Nardi dengan NPM 182240076. Saya dari Prodi Manajemen Logistik di kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pernah gak sih kalian kayak dapat pesan, hati-hati jangan keluar rumah jam 12 malam? Kedengarannya sih serius, tapi kok agak nggak masuk akal gitu ya? Nah, ini adalah contoh-contoh dari berita palsu. Kita sebagai pengguna media sosial harus berhati-hati dalam menerima informasi, karena sering terjadi informasi palsu atau hoax. Di era digital ini, kita harus memainkan etika dan logika saat menggunakan media sosial. Apa sih etika itu? Etika itu adalah sesuatu hal yang penting bagi informasi palsu karena dapat menyangkut integritas, kejujuran, dan dampak sosial. Etika dalam penyebaran sosial atau etika dalam penyebaran informasi palsu tidak menyebarkan tanpa verifikasi. Jadi, jangan membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain dan menciptakan kepanikan atau kebencian. Yang kedua, menghindari manipulasi fakta. Jangan memelintir fakta demi keuntungan pribadi, politik, atau ekonomi. Karena ini termasuk kategori disinformasi dan dapat merusak kepercayaan publik. Yang ketiga, menghargai verifikasi dan reputasi orang. Jangan menyebarkan berita palsu yang menyerang nama baik seseorang, karena ini bisa dianggap fitnah dan melanggar hukum serta etika sosial. Berpikir dan bertanggung jawab. Jangan asal percaya dan sebar, pikirkan akibatnya. Karena informasi menyebar cepat, tapi dampaknya bisa lama. Adapun logika itu sangat berperan penting dalam kerja pikiran seseorang hingga bisa mempercayai informasi yang sebenarnya tidak benar. Cara berpikir atau logika kadang keliru karena dipengaruhi oleh emosi, bias, atau kurangnya data. Logika di balik menerima informasi palsu itu ada logika emosional atau logika rasional. Orang sering mempercayai informasi yang sesuai dengan perasaannya, bukan faktanya. Jadi, saat panik, orang lebih mudah percaya berita hoaks, seperti minum air garam bisa mencegah COVID. Adapun bias konfirmasi, kita cenderung mencari informasi yang menguatkan apa sudah kita yakini, walaupun salah. Contoh, kalau kita sudah percaya satu teori, informasi palsu yang mendukung teori itu akan langsung kita anggap benar. Logika semua orang percaya pasti benar. Disebut juga bandwagon fallacy. Ikut-ikutan karena orang lain percaya. Kayak berita ini viral banget di WA group, pasti benar nih. Itu pun contoh dari logika. Adapun dampak yang menerima dan menyebarkan informasi palsu bisa sangat luas dan serius loh, baik untuk individu, masyarakat, maupun negara. Dampak informasi palsu terhadap individu, pertama, mudah tertipu atau dirugikan secara pribadi, seperti percaya hoaks investasi, lalu kehilangan uang. Adapun kehilangan kepercayaan dari orang lain. Jika sering menyebar informasi salah, orang lain jadi ragu kepada kita. Selanjutnya, terjerat hukum. Di Indonesia, menyebarkan berita bohong bisa dikenakan UU ITE pasal 28 ayat 1 dan 2. Adapun dampak terhadap masyarakat, yang pertama munculnya kepanikan dan ketakutan massal, seperti ada berita bencana, tetapi belum ada buktinya. Adapun polarisasi dan konflik sosial, seperti informasi palsu yang menyudutkan kelompok agama atau ras bisa memicu pertengkaran atau kekerasan. Yang ketiga, dampak terhadap negara. Menurunnya kepercayaan terhadap lembaga resmi,
Jika masyarakat lebih percaya hoaks daripada data dari pemerintah, maka kredibilitas negara bisa hancur.